Engkau keselamatan kami, gunung batu, kota benteng yang teguh di dalam hidup kami. Tidak ada tempat bagi kami di dunia ini selain tempat-Mu Tuhan, tempat yang paling aman saat kami ada di altar kudus-Mu. Ada ketenangan, ada kedamaian, sebab ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang ku engkau beri, takkan mungkin ku balas dari
mendengar setiap doa-doa kami. Sesuai dengan waktunya Tuhan, kami percaya jawaban yang dari Tuhan akan digenapi bagi kami. Biar sepanjang hari ini iman kami terus bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, mengalami ketenangan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami terus bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami terus bawa pengharapan kami di dalam Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biar ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Deli akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami tidak tahu permasalahan apa yang terjadi Bapa, tapi Engkau yang mengerti Tuhan. Engkau yang turut campur di dalamnya Bapa. Engkau berkati pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Engkau terus berkati mereka, berikan mereka selalu hikmat yang berasal dari Engkau Bapa. Biarlah mereka dapat memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik Bapa. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai hidup mereka ya Bapa untuk menjadi orang-orang benar untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, Kau terus berkati apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Biarlah kuasa, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyata di bangsa ini Bapa. Dan Kau juga berkati kota Semarang ini Tuhan, kota tempat kami tinggal Tuhan. Kau berkati terus. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain Bapa. Engkau berkati masyarakat yang ada Tuhan. Engkau terus berkati mereka Tuhan. Dan Engkau juga berkati Bapa pemilu yang akan terjadi di waktu-waktu yang terdekat ini Tuhan. Engkau berkati siapapun yang akan terpilih Tuhan. Biarlah itu dapat membawa nama yang baik dan akan menjadi pemimpin yang baik ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau yang berkati Yesus. Dan Engkau juga berkati Tuhan gereja di tempat ini Bapa. Gereja Efrata di tempat ini Engkau terus berkati jemaat-Mu ya Bapa. Engkau terus berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Engkau berkati mereka, Engkau pulihkan hati mereka yang terluka. Engkau pakai hidup mereka terus untuk melayani Engkau Tuhan. Yang jauh dari Engkau, Engkau tarik lagi kembali untuk datang ke gereja Bapa. Dan Engkau terus berkati Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim dengan istri dan keluarga. Engkau terus berkati mereka, pakai hidup mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terus berikan mereka hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan. Secara manusia mungkin mereka tidak mampu, tapi Engkau memampukan Bapa. Engkau mampukan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang berbicara di depan. Engkau berkati biarlah firman apa yang telah disampaikan itu, biarlah itu tertanam baik di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Baik Bapak Ibu, sudah 10 hari kita melewati pencurahan Roh Kudus dan saya percaya bahwa setiap kita sudah menerima Roh Kudus itu berlimpah-limpah dalam hidup kita saudaraku. Dan bagaimana selanjutnya? Apa yang kita lakukan setelah kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku? Dan mari kita jaga Roh Kudus itu dalam hidup kita, saudaraku. Karena kalau tidak kita jaga, Roh Kudus itu akan undur dari hidup kita, saudaraku. Nah, mari pagi hari ini kita belajar untuk bagaimana cara kita menjaga Roh itu tetap tinggal dalam hidup kita, saudaraku. Mari kita belajar di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26, cukup panjang saudaraku. Mari kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap hidup kita diperhadapkan dengan dua pilihan, saudaraku. Begitu juga hidup kita diperhadapkan oleh hidup yang mau dipimpin oleh roh, hidup yang mau menuruti keinginan roh kita, atau hidup di dalam kedagingan kita, menuruti daging kita, saudaraku. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus hidup menurut roh, saudaraku. Karena ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan mengalami kemenangan, saudaraku. Roh dan daging itu saling bertentangan, saling tarik menarik, saudaraku. Tidak bisa hidup bersama. Tidak bisa hidup bersama, saudaraku. Tidak bisa hidup bersama. Karena itu kita harus terus berusaha supaya hidup kita itu menang, saudaraku, dari roh-roh, dari kedagingan hidup kita, saudaraku. Di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya tidak bisa bersatu, saudaraku. Kita harus memilih. Kita harus memilih, saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan, mari kita belajar untuk membawa roh kita lebih kuat, saudaraku. Membawa roh kita lebih kuat. Iya, saudaraku, roh dan daging bertentangan. Siapa yang menang, saudaraku? Pertanyaannya, siapa yang menang, roh sama daging dalam hidup kita? Jawabannya adalah yang menang adalah yang lebih kuat, saudara. Yang lebih kuat yang akan menang. Nah, mari mengusahakan diri kita untuk roh kita lebih menang dari kedagingan kita, saudaraku. Karena ketika roh kita menang, maka hidup kita akan berjalan di dalam kebenaran. Hidup kita akan disertai dengan roh Tuhan, Roh Kudus. Tapi jika kita hidup dalam kedagingan kita lebih kuat. Ya, kita hidup di dalam hal-hal yang bertentangan dengan roh dari Tuhan, maka kita akan kalah, saudara. Perbuatan pada kita lebih menguasai diri kita, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Roh itu akan undur dari hidup kita, saudara. Ya, perbuatan daging, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, roh pemecah, banyak saudaraku yang dicontohkan. Ya, dan kita harus menang dari itu. Kita harus menang dari roh-roh kedagingan kita, dari perbuatan kedagingan kita. Ya, biarkan Roh Kudus itu, roh yang sudah kita dapat dari Tuhan itu menguasai hidup kita, saudaraku. Menguasai hidup kita. Ya. Setiap hari kita harus memberi roh itu makan, saudaraku. Ya. Karena ketika orang, ya, misalkan tubuh kita ini tidak kita beri makan, maka tubuh kita akan lemah. Ya, tubuh kita gampang sakit, gampang terserang dengan penyakit-penyakit, saudaraku. Tapi kalau tubuh kita sehat, tubuh kita juga sehat, saudaraku. Kita gemuk, kita kurus, kita sehat, kita tidak sehat, tergantung apa yang kita kasih ke dalam tubuh kita, saudaraku. Ya, kalau kita beri makanan yang sehat, tentu tubuh kita akan sehat. Ya, tapi kalau kita memberi makan tubuh kita ini hal-hal yang tidak sehat, maka kita juga tidak sehat, saudaraku. Tubuh kita juga akan sakit. Tubuh kita juga akan mengalami berbagai macam penyakit, problem. Begitu juga dengan roh kita, saudaraku. Roh ya Kudus dalam hidup kita harus kita jaga. Ya, jangan sampai Roh Kudus itu mundur dari hidup kita. Mundur dari hidup kita, saudaraku. Kita harus memberi makan, ya, tubuh kita, roh kita ini, saudaraku. Dan izinkan Roh Kudus itu berkuasa total dalam hidup Anda, ya, menguasai hidup Anda, ya, menyerahkan sepenuhnya dalam hidup Anda. Mungkin ada beberapa orang yang justru merasa ingin tinggal dalam kedagingannya karena kedagingannya lebih kuat. Dia memang sengaja tidak membiarkan Roh Kudus itu menguasai hidupnya. Kenapa? Karena dia lebih suka dengan kedagingannya. Dia sudah terjerumus ke dalam kehidupan kedagingannya. Dia lebih enak, merasa lebih enak hidup dalam kedagingan. Padahal tidak, saudara. Ketika kita mengizinkan Tuhan menguasai roh kita, maka hidup kita akan dituntun ke dalam hal-hal yang baik, yang pasti lebih benar, ya, karena Tuhan menyertai hidup kita, saudaraku. Maka izinkan Tuhan itu menguasai hidupmu, menguasai rohmu, saudaraku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan murni. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan
Saudaraku yang terkasih, saya pernah merasakan yang namanya jauh dari Tuhan, saudaraku. Jauh dari Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, rasanya itu Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak dekat dengan saya, saudaraku. Tidak dekat dengan saya. Walaupun saya berusaha minta, tapi rasanya itu hampa, saudaraku. Rasanya itu tidak ada hadirat Tuhan yang saya temukan, saudaraku. Itu dimana saat-saat saya begitu dalam hidup saya juga tidak dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, saya terjebak dalam suatu kesalahan dan masuk ke dalam dosa. Dan itu yang menghalangi saya untuk dekat dengan Tuhan. Ketika saya memberikan diri saya untuk kedagingan saya lebih menguasai hidup saya, saudaraku, Roh Kudus itu undur. Roh Kudus itu jauh dari hidup saya. Jadi ketika saya melayani Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, itu rasanya hampa, saudara. Rasanya hanya sekedar main, ya. Kalau saya main musik kan sekedar main. Saya pernah merasakan kekeringan itu. Karena apa? Karena kedagingan itu menguasai hidup saya, saudara. Saya terjebak, ya, saya masuk dalam dosa dan itu menguasai hidup saya. Butuh waktu, saudaraku. Butuh pertobatan yang betul-betul murni dari hati kita, ya, bertobat total. Baru Roh Kudus itu kembali menghampiri saya, ya, memenuhi hidup saya, dan saya kembali bisa merasakan hadiratnya dalam hidup saya, Roh Kudus dalam hidup saya, menuntun hidup saya, saudara. Dosa, keinginan daging itu selalu siap untuk mencobai kita dan membuat kita jatuh jauh dari Tuhan, saudaraku. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka semakin besar cobaan itu menghampiri hidup Anda. Dia siap untuk membawa Anda keluar dari kebenaran, keluar dari jalan Tuhan, saudaraku. Maka oleh daripada itu, saudaraku, terus jaga roh Anda tetap kuat. Jangan sampai undur dari hidup Anda. Karena ketika kedaginganmu menguasai, maka hidupmu akan jauh dari Tuhan. Hampa, saudaraku. Ketika Anda melayani, hanya melayani saja, tidak ada roh yang ada di situ. Apakah Anda mau seperti itu, saudaraku? Nah, mari hari-hari ini jaga roh Anda tetap penuh dalam hidupmu, melimpah dalam hidupmu, saudaraku. Nah, bagaimana caranya menjaga Roh Kudus itu? Harus diberi makan, saudaraku. Harus diberi makan. Makanan rohani, saudaraku, harus kuat dalam hidup Anda. Makanan rohaninya apa tuh? Membaca, merenungkan firman, saudaraku. Ya, renungkan firman setiap hari.
Karena ketika Anda penuh dengan firman, ketika Anda mendapat pencobaan, yang keluar adalah firman Tuhan itu yang menjadi benteng hidup Anda. Saudaraku, jangan lupa selalu renungkan kebenaran firman Tuhan. Rutinlah membaca, saudaraku. Berdoa kepada Tuhan. Ya, sebagai media Anda berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku, memuji Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari beri makanan rohani dalam hidupmu, saudaraku. Jangan cemu-cemu, ya. Terus dan terus bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, ya, supaya rohmu kuat. Supaya rohmu kuat. Ya, baca, renungkan firman, berdoa, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan. Ya, beribadah melayani Tuhan, saudaraku, dengan antusias, ya, dengan menyala-nyala. Ketika Anda memberi makanan rohani dalam roh Anda, maka kedagingan itu akan semakin terkikis dalam hidup Anda, akan semakin hilang dari hidup Anda, saudaraku. Mari berjuang lebih lagi, supaya apa yang sudah kita dapat di 10 hari kemarin itu terus tetap dan bahkan lebih besar. Ya, menyala-nyala. Ketika kita melayani Tuhan, kita bisa mengimpartasikan itu, saudara. Jemaat bisa merasakan bahwa Anda penuh dengan roh. Apa yang Anda lakukan, orang lain bisa merasakan, mendapatkan dampak dari pelayanan Anda, saudara. Ya, mari beri makanan rohani dalam hidup Anda, supaya roh Anda kuat, roh Anda terjaga, saudaraku. Ya, supaya kita bisa menang, ya, dari pencobaan hidup kita, dari kedagingan hidup kita. Ya, jangan mengandalkan diri kita sendiri, saudaraku. Kalau kita merasa kuat, maka itu merupakan salah satu lubang yang sudah kita siapkan buat iblis untuk masuk ke dalam diri kita. Kalau kita sombong karena kita merasa hebat, merasa kuat, merasa roh kita hebat, saudara, itu awal mula kejatuhan Anda. Jadi jaga hidup Anda, supaya lebih kuat, saudaraku. Ya, supaya hidup Anda lebih kuat. Ketika kita berperang, kita harus punya perlengkapan senjata, ya, senjata Allah. Perlengkapannya kita harus kuat, saudara, supaya kita bisa menang, supaya pertahanan kita tidak bisa tertembus. Ya, kita harus kuat. Kuatnya adalah
kalau roh kita kuat dengan cara memberi makanan rohani dalam hidup kita, saudaraku. Nah, bagaimana supaya api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita, saudaraku? Nah, mari belajar kita hidup intim dengan Tuhan. Ya, seperti tadi, membaca firman, merenungkan firman, berdoa menyembah Tuhan, membuat kita lebih intim, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara. Setiap hari kita merasakan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu ingin mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari bangun manusia roh kita, ya, hidup intim dengan Tuhan, saudaraku. Hidup intim dengan Tuhan, ya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ketika roh Tuhan lebih menguasai hidup kita, maka kita akan dituntun oleh Tuhan dan kita akan hidup di dalam kebenaran. Karena di Yohanes 16 ayat 13, saudaraku berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka roh itu akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Ketika orang tidak hidup dalam kebenaran, saudaraku, pasti dia tidak suka dengan hal-hal yang bersifat rohani, saudaraku. Ketika ada ibadah doa, ya, pasti dia tidak mau ikut, saudaraku. Itu menyiksa buat dirinya. Ya, pasti dia menjauh, saudaraku. Pasti dia tidak tenang karena benar dan salah itu berbeda, dosa itu berbeda. Pasti tidak akan bisa bersatu. Maka mari belajar hidup dalam kebenaran. Buanglah semua dosa Anda, maka roh Tuhan, Roh Kudus akan menguasai total dalam hidup Anda. Saudaraku, jaga roh Anda dengan memberi makan roh Anda, dan jaga dengan hidup intim dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan buang semua dosa dalam hidup Anda. Minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan sucikan, dan Anda akan mengalami terobosan dalam hidup. Berkaryalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menjaga roh kami kuat, roh kami tetap tinggal dalam hidup kami, dengan memberikan roh ini makanan rohani. Tuhan, hidup intim dengan Engkau, hidup dalam kebenaran, membuang semua dosa dalam hidup kami. Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, untuk melakukan hal-hal itu. Kami merindukan hidup kami Engkau kuasai, Roh Kudus kuasai setiap hidup kami, Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu,
Merdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami akan terus jaga untuk tetap menyala, 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 dan menyala lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, lawatan-Mu ada dalam hidup kami. Lawatan-Mu, Kaulah yang selalu kami perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kami boleh memasuki minggu yang baru bersama Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan baik. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan melihat pertolongan, perlindungan Tuhan. Bahkan buat kami semakin naik bersama Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terobosan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua masalah kami di tangan Tuhan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, karena Roh Kudus ada bersama kami, menuntun dan memberi kemenangan dalam hidup kami. Berkati semesta melayani hari ini, khususnya Pak Agus yang sharing firman. Tuhan memberkati hidupnya semakin luar biasa bersama Tuhan. Kami masuki hari ini, bahkan kami masuki minggu ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati.